Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hal yang menarik, ya, dan ini pelajaran bagi para orang tua bagaimana caranya mengajarkan anak untuk mencintai atau suka makan sayur-sayuran. Nah, ini ada juga ternyata ilmunya dari Sirah Nabawiyah. Suatu ketika ada seorang tukang jahit, ya, yang mengundang Rasulullah SAW untuk makan ke rumahnya. Tadi seorang nenek-nenek bernama Mulaikah. Ini ada seorang tukang jahit yang memasak makanan kemudian mengundang Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW tidak pergi sendiri. Rasul mengajak Anas karena Anas itu merupakan khadimu Rasulullah SAW, pelayannya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW ditawarkan makanan. Ya, di sini perawinya menyebutkan ada beberapa makanan yang dihidangkan pada Rasulullah SAW. Yang pertama adalah khubzan min syair, roti yang terbuat dari gandum. Wa marakan fihi dubba'u wa qadid, dan ada hidangan seperti kuah yang di dalamnya itu ada labu dan ada potongan daging yang kecil yang sudah dikeringkan. Ini adalah jenis makanan di zaman Rasulullah SAW. Ada labu, kemudian ada daging yang sudah dikeringkan. Nah, di sini ada pembelajaran yang dilihat oleh Anas. Rasulullah SAW di antara makanan yang diberikan tadi ada roti, kemudian ada kuah yang dalamnya ada labu dan daging. Maka Rasulullah SAW di sini memilih untuk banyak memakan labunya. Ya, Rasulullah di sini lebih banyak memakan buah labunya. Nah, sedangkan Anas, ya, sebagai anak kecil, karena biasanya lazimnya anak kecil itu nggak suka dengan sayur-sayuran. Labu kan termasuk sayur-sayuran juga. Ya. Jadi anak kecil nggak suka dengan sayuran. Ketika dihidangkan ke Anas, Anas nggak ngambil labunya. Ya. Tapi ketika labunya dipinggirin oleh Anas bin Malik, Rasul mengambilnya dan memakannya. Jadi setiap labu yang tidak diambil oleh Anas diambil oleh Rasulullah SAW. Setelah melihat itu, Anas mengatakan, saya penasaran dengan rasa labu. Saya nggak suka labu, tapi saya penasaran kenapa Rasulullah suka dengan labu. Maka Anas dengan penasaran beliau mengambil sedikit labu dan mengatakan ternyata labu itu enak. Ya. Karena apa? Biasanya anak kecil itu nggak suka sayuran karena memang belum pernah dicoba. Tapi Anas ketika mencoba labu, ya, dan dia suka, dia mengatakan karena Rasulullah SAW suka makan labu, maka saya juga suka makan labu. Di sini apa? Di sini ada pembelajaran yang penting bahwa kita sebagai seorang pendidik, kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang guru akan lebih mudah untuk mengarahkan anak kita, untuk lebih mudah mengarahkan murid kita ketika anak kita atau ketika murid kita kagum dengan kita. Ya. Jadi dari kekaguman itu akan melahirkan ketaatan. Bagaimana kagumnya Anas bin Malik pada Rasulullah SAW sehingga Anas yang tidak suka dengan makan buah labu akhirnya suka makan labu karena mengikuti Rasulullah SAW. Makanya ada sebagian ulama mengatakan bagaimana caranya kita mengajarkan anak kita untuk suka memakan buah-buahan atau suka memakan sayur-sayuran. Yang pertama adalah bagaimana kita tanamkan dalam diri anak kita bahwa kita itu dikagumi karena akhlak kita, menjadi pribadi yang dikagumi oleh anak-anak kita. Yang kedua, kalau itu belum berhasil, maka kita ajarkan pada anak-anak kita seperti ini. Wahai anakku, Rasulullah SAW suka makan labu, ya, Rasulullah SAW suka makan sayur-sayuran, ya, maka sebagaimana Rasulullah SAW suka dengan sayur-sayuran, kita juga suka dengan sayur-sayuran. Artinya kita menghubungkan peristiwa-peristiwa dengan kejadian Rasulullah SAW. Karena Rasul suka ini, kita suka dengan ini. Karena apa? Karena Rasulullah SAW
bukan hanya memakan makanan yang halal, itu sudah jelas. Ya, semua nabi, semua rasul pasti makan makanan yang halal. Tapi yang lebih baik daripada itu adalah para rasul itu memakan makanan yang thayyib. Yang thayyib. Jadi ada halalan, ada thayyiban. Gula halal. Ya. Tetapi gula itu kalau banyak kita minum atau banyak kita konsumsi tidak thayyib. Apalagi bagi penderita diabetes. Ya. Kemudian santan halal. Ya. Tetapi kalau kita makan terus-terusan, ya, itu bisa menghasilkan kolesterol. Ya. Boleh. Tetapi kalau kita makan terus-terusan itu bisa membuat penyakit. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya untuk memakan makanan yang halal dan memakan makanan yang thayyib.